Bab 2147. Dia muncul begitu tiba-tiba, namun orang-orang dari 6 sekte besar, bahkan tidak meragukannya. Arya Yaga merasa sedikit aneh. Begitu Grey Z datang ke sekte Gunung Hijau, dia menyadari bahwa dia datang dari luar gerbang gunung, bukan bagian dari mereka. Sekarang jika dia tidak memiliki identitas sekte Gunung Hijau, orang-orang dari sekte lain pasti akan meragukan Grey Z. Tapi bagaimana mungkin tidak ada yang meragukan Master Caplang? Grey Z sedikit mengernyit. Jangan gegabah. Orang itu memiliki asal yang misterius. Jika dia berasal dari tempat yang sama denganku, aku pasti mengetahuinya. Dia berpikir sejenak. Jika bukan, layak menemukan cara untuk mengetahuinya. Arya juga saling memandang dengan kedua tetua, mengetahui bahwa segalanya menjadi lebih rumit. Sekarang bukan hanya pertanyaan tentang kelangsungan hidup sekte Gunung Hijau, tetapi juga seluruh gerbang gunung, di antara sekte-sekte utama, ada masalah. Master Caplang dapat memicu badai besar seperti itu. Lalu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Mereka pasti masih meragukanmu. Lagi pula, kamu telah menunjukkan tinju berlian. Selain kamu, aku khawatir tidak ada yang memiliki kesempatan untuk membunuh Master Tanu Zeko. Setidaknya, tetua agung itu sedikit khawatir. Untuk saat ini, mereka masih memiliki kecurigaan pada Anda. Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa Grey Z melakukannya. Grey Z tidak memiliki alasan untuk membunuh Master Tanu Zeko, dan tidak mungkin untuk membunuhnya. Mereka semua curiga bahwa itu adalah Master Caplang, tetapi sekali lagi, tidak ada bukti, bahkan salah satu dari 6 sekte besar pun tidak mencurigainya. Pergi ke sekte api biru dan lihat. Grey Z berkata. Saya yakin sekte api biru pasti mengetahui sesuatu. Mereka tidak datang ke sekte Gunung Hijau untuk membuat masalah. Jelas, sekte api biru tahu bahwa si pembunuh bukanlah dirinya. Jika tidak, mereka pasti akan datang ke sini. Pergi ke sekte api biru itu berbahaya. Arya juga menggeleng. Sekarang orang-orang dari sekte lain sangat memusuhi Anda, dan orang-orang yang bersembunyi dalam gelap, mungkin mereka juga menatap Anda. Saya selalu merasa bahwa kali ini diarahkan pada Anda. Diarahkan padaku. Grey Z tersenyum. Itu akan lebih baik. Yang paling aku takuti adalah dia tidak akan mendatangiku. Ada cahaya di matanya, sangat terang. Arya Yaga tertegun sejenak, betapa kuatnya kepercayaan diri ini. Aku akan membiarkan beberapa tetua pergi bersamamu, kata tetua agung. Di sini, mungkin ada penunjuk jalan. Tidak perlu. Grey Z menggelengkan kepalanya. Setiap penatua masih harus ditempatkan di sekte Gunung Hijau. Melindungi tempat ini adalah hal yang paling penting. Biarkan Andre Yuga dan Arthur Yuga mengikutiku. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Dia segera membuat keputusan. Sekte Gunung Hijau benar-benar prioritas utama, dan tidak ada kesalahan yang diizinkan. Lagi pula, di luar gerbang gunung, mereka semua adalah orang-orang yang dipedulikan Grey Z. Andre Yuga, Arthur Yuga, teriak Arya Yuga. Keduanya segera melangkah maju. Ayah, kalian berdua, ikuti Grey Z dan lakukan perjalanan ke Rangga Zeko untuk melihat apa yang terjadi. Ya, kami tahu. Andre Yuga dan Arthur Yuga melirik Grey Z dan tahu pengalaman dengan Grey Z. Terlepas dari apakah mereka mati atau tidak, mereka pernah mengalaminya sekali, dan mereka siap secara psikologis. Grey Z, sedangkan orang-orangmu. Mereka akan tinggal di sekte Gunung Hijau. Grey Z telah menjelaskan kepada saudara Zen. Melindungi sekte Gunung Hijau adalah hal yang paling penting. Jika Anda menemukan sesuatu, Anda harus mendiskusikannya. Anda tidak harus peduli padaku, mereka bisa menangani semuanya. Baguslah. Arya Yuga mengangguk dengan tetua agung, dengan ekspresi serius.
Kalian berhati-hati di sepanjang jalan. Grey-Z tidak mengatakan apa-apa, dan segera membawa Andre Yuga dan Arthur Yuga untuk mengunjungi Sekte Api Biru. Melihat mereka menghilang di jalan gunung dengan cepat, kekhawatiran di wajah Lilia Yuga tidak lagi bersembunyi. Bab 2148. Jangan khawatir, dia bukan orang biasa dan akan baik-baik saja. Arya Yuga menghibur. Dia membawa kedua saudaramu, juga untuk melatih mereka, dan pasti akan melindungi mereka. Saya khawatir tentang Grey-Z, kata Lilia Yuga. Arya Yaga terkejut, dan tersenyum sedikit tak berdaya. Putrinya jadi lebih dewasa, tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya. Dia tidak membuang waktu, dan berdiskusi dengan para tetua agung untuk memperkuat pertahanan Sekte Gunung Hijau, dan bahkan nyamuk gunung dan binatang buas yang dapat dikendalikan digunakan oleh mereka. Tidak peduli siapa yang ingin membuat masalah di Sekte Gunung Hijau, itu tidak lagi mudah. Pada waktu bersamaan, orang-orang dari 5 sekte besar semua kembali ke kamp, memilah barang-barang mereka, dan bersiap untuk kembali ke sekte masing-masing. Mendengar kematian Master Tanu Zeko membuat mereka waspada, diam-diam memberi perintah, mereka semua harus bertindak dalam kelompok, dan mereka jangan sendirian, terutama para tetua dan master sekte di sekte tersebut, agar tidak menghadapi serangan lain. Jika si pembunuh dapat membunuh Master Tanu Zeko di depan para murid Api Biru, maka tidaklah sulit untuk membunuh mereka juga. Ayo pergi bersama, saran Ginting Hugo. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, kekhawatiran di wajahnya tidak menyembunyikannya. Dengan cara ini, jalan akan lebih aman. Master sekte lainnya tidak keberatan. Dengan begitu banyak master bersama, tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, dia tidak berani datang. Dikelilingi oleh orang-orang dari 5 sekte utama mereka, bahkan ahli teratas dan tidak mudah untuk menyerang. Orang-orang dari 5 sekte besar berkumpul dalam kelompok, dan meninggalkan kamp pada saat yang sama, menuju ke jalan gunung, berencana untuk mencapai jalan utama, dan kemudian berpisah untuk kembali ke sekte mereka sendiri. Jalan gunung berkelok-kelok, bahkan jika sudah di kaki Sekte Gunung Hijau, akan butuh waktu untuk mencapai jalan itu. Sepanjang jalan, semua orang waspada, tidak berani gegabah, dan menjaga sekitar dengan waspada. Ginting Hugo yang sedang duduk di kursi sedan, setengah memejamkan mata, dan tampak sedang beristirahat. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan cahaya aneh melintas jauh di bawah matanya. Dia memberi isyarat, Doni Hugo segera berjalan ke sisinya dan berbisik. Lakukan. Ginting Hugo hanya memiliki 2 kata ini, dan Doni Hugo segera mengangguk. Tak berapa lama, ada ledakan tiba-tiba di kerumunan. Bang! Berdebu. Ada serangan musuh. Ada serangan musuh. Alex Juan berteriak, dan segera mengeluarkan pedang yang dipegangnya di tangannya, dan melihat sekeliling dengan waspada. Siapa? Ayo keluar. Keluar. Tetapi tidak ada yang menjawab. Debu yang berjatuhan, mengelilingi semua orang sekaligus, bahkan meski mereka mencoba menghindarinya, bagaimana mana mereka bisa menghindarinya. Uhuk-uhuk. Semua orang terbatuk, termasuk Ginting Hugo, dan jatuh dari kursi sedan, berteriak kaget. Beracun. Ini racun. Tepat setelah kata-kata itu selesai, dia pingsan. Alex Juan dan yang lainnya mengubah wajah mereka satu persatu, dan ingin menyegel titik akupuntur mereka, tapi sudah terlambat. Gas beracun yang kuat memasuki tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Pusing. Semua sekte master dan penatua, termasuk murid-murid itu, semuanya jatuh. Debu perlahan menghilang, dan di tanah, semua orang tergeletak di tanah. Orang-orang dari 6 sekte besar, tidak ada yang bisa diam, semuanya diracuni oleh gas beracun.
Setelah beberapa saat, Ginting Hugo membuka matanya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Dia duduk dan melihat sekeliling. Kemudian, Doni Hugo bangun, dan kemudian tetua lainnya dari Sekte Pintu Langit, bangun satu persatu, melihat sekeliling dengan kosong, dan sepertinya bereaksi tiba-tiba. Dari 6 sekte besar, hanya orang-orang dari Sekte Pintu Langit yang tidak diracuni. Bawa mereka semua kembali. Ginting Hugo berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, matanya menyapu Alex Juan dan yang lainnya yang jatuh ke tanah, matanya dingin.